Oke, kali ini kita akan belajar tentang kriteria kestabilan Routh-Hurwitz, di mana Routh-Hurwitz itu adalah nama orang, dua orang yang berbeda. Dan tujuan pembelajaran kita adalah untuk bisa mengetahui apakah sebuah sistem kontrol itu bisa dianggap stabil atau tidak. Materi kali ini akan melibatkan banyak perhitungan, dan sistem kontrolnya adalah dalam bentuk persamaan fungsi transfer, di mana persamaan fungsi transfer tersebut bisa jadi sudah terdapat pengendali di dalamnya ataupun belum menggunakan pengendali. Tapi yang jelas adalah biasanya kita menggunakan closed loop untuk mengetahui sistem kestabilan. Jadi pertemuan beberapa minggu sebelumnya yang membahas tentang blok diagram, tolong diingat kembali karena di situ kita akan bisa mendapatkan persamaan blok diagram yang digunakan untuk menganalisis kestabilan. Ya, jadi tujuannya untuk mengetahui apakah sistem ini stabil atau tidak. Nah, mungkin kita perlu tahu ya kenapa kestabilan itu penting. Jadi sistem yang stabil itu adalah sistem yang kita inginkan. Bisa jadi karena sistem tersebut tidak berosilasi, jadi tidak terjadi gangguan ataupun menuju nilai tertentu, di mana nilai tertentu adalah nilai yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan sistem itu ya dengan menggunakan batasan input atau batasan output, kalau misalkan dia stabil itu dia akan menuju nilai tertentu. Kalau netral dia menuju nilai tertentu juga, tetapi tidak karena hasil perubahan dari sistem dinamik. Sementara kalau sistem dinyatakan tidak stabil, nilainya akan terus-menerus membesar. Jadi kita bisa lihat 3 grafik kestabilan di sini. Ya, yang kita inginkan adalah yang stabil asimptotik, di mana nilai tertentu itu bisa jadi adalah nilai besaran suhu, tekanan, kelembaban, dan lain-lain, di mana setelah mendapatkan pengontrol, nilai output yang diinginkan akan menuju nilai tertentu dan tidak berubah-ubah lagi. Sementara kalau sistem gak stabil, itu artinya nilainya membesar terus-menerus, mungkin sampai menuju tahingga, atau sampai menuju nilai yang tidak kita ketahui sampai berapa. Karena itu kita harus menghindari suatu jenis pengontrol yang akan membuat sistem tidak stabil. Nah, kita lihat ya, jadi syarat untuk sebuah sistem linear dengan menggunakan umpan balik bisa dikatakan stabil adalah jika semua akar-akar persamaan dari karakteristik, yaitu pool dari fungsi transfer, itu berada di sebelah kiri sumba imajiner atau bagian real dari akar-akarnya bernilai negatif. Kenapa? Karena kalau di sebelah kiri sumbu imajiner, berarti nanti persamaannya adalah E pangkat min sekian. Kalau E pangkat min sekian itu akan menuju nilai yang tertentu. Kalau misalkan dia berada di sebelah kanan sumbu imajiner, berarti nanti persamaan dalam domain waktunya adalah E pangkat positif sekian. Itu bisa jadi akan terus-menerus membesar seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan kalau dalam sebelah kiri sumbu imajiner itu berarti persamaannya adalah E pangkat min 5T. Kalau T-nya menuju tahingga, maka persamaannya akan menuju 0. Kalau misalkan E pangkat T yang terjadi pada saat poolnya berada di sebelah kanan sumbu imajiner, maka persamaannya bisa jadi E pangkat T, E pangkat 2T, di mana kalau T-nya tahingga, maka nilai dari fungsinya adalah juga bernilai tahingga. Dan itu adalah sistem yang tidak stabil. Nah, kita lihat di sini ya, contoh adalah sistem yang stabil. Kita lihat inputnya adalah RS. Kenapa inputnya RS? Karena itu adalah input step. Ya, input step. Jadi input step di sini itu bisa dinyatakan dengan 1/S. Ya, lalu persamaannya adalah 3 per S dalam kurung S tambah 1, S tambah 2. Lalu kita nyatakan K itu adalah dengan nilai 3 itu sendiri, dan terdapat sistem closed loop. Ya, ini adalah closed loop. Ya. Dan kita lihat akar-akar persamaannya atau akar-akar persamaan karakteristiknya adalah di min J 1,047, J 1,047 min 0,164 tambah J 1,047, min 0,164 min J 1,047 dan min 2,672. Nah, dari mana pool-poolnya ini kita dapat? Ya, ini kalau misalkan kita
kita cari fungsi transfernya. Ya, ketika kita cari fungsi transfernya, kita akan dapatkan persamaan dalam penyebutnya adalah seperti ini, 3. Nah, kita lihat bahwa seiring berjalannya waktu, maka sistem akan menuju nilai 1, dan itu adalah suatu sistem yang stabil. Lalu bagaimana sistem yang tidak stabil? Kita lihat pada waktu sistem yang tidak stabil, misalkan K-nya diubah menjadi 7, dengan sistem yang sama ya. Jadi sistem ini sebenarnya sama persis, cuma yang satu penguatnya K-nya sama dengan 3, dan yang kedua K-nya sama dengan 7. Ketika kita perbesar nilai K-nya sehingga mencapai nilai 7, maka akar-akar persamaan karakteristiknya adalah di 0,0434 plus 1,505, ini di sini ya. Terus lalu di 0,0434 min J 1,505, dan satu lagi di min 3,087. Itu ada 3 akar di situ. Nah, kita lihat walaupun ada akar yang stabil di sini, tetapi karena adanya 2 akar yang tidak stabil diletakkan di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistemnya tidak stabil. Maka nilainya akan terus-menerus berosilasi, dan semakin lama osilasinya semakin besar. Dia akan menuju nilai osilasi puncak tahingga dan min tahingga. Itu jelas sangat tidak stabil. Udah osilasi, udah gitu sampai tahingga pula, itu benar-benar yang nggak stabil, yang nggak stabil banget. Benar-benar dosa banget lah nggak stabilnya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, untuk sistem yang sama dengan nilai K yang berbeda, itu kita mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika K-nya sama dengan 3, sistemnya stabil, dan ketika K-nya sama dengan 7, sistemnya tidak stabil. Kita ingat bahwa bentuk seperti ini dinamakan pengendali proporsional ya, karena tidak ada jenis pengintegralan sama sekali. Nah, tidak ada jenis pengintegralan sama sekali, sehingga ataupun derivatif sama sekali, sehingga ini adalah murni pengendali proporsional. Nah, kita lihat ini adalah orangnya. Ini si Ruth dan si Hurwitz. Ya, kita nggak usah lihat lama-lama juga. Nah, untuk si orang tadi, si Ruth sama si Hurwitz tadi, atau Hurwitz, ya, dia isikan persamaan karakteristik dalam bentuk polinomial, yaitu n s pangkat n tambah sekian-sekian ya, bisa dibaca di sini, sampai plus A0, di mana A0 adalah suatu nilai yang tidak memiliki koefisien S atau variabel S. Nah, kriteria kestabilan untuk Ruth Hurwitz ini adalah untuk memastikan apakah semua akar pada persamaan polinomial di atas memiliki bagian real yang negatif atau tidak. Nah, kalau misalkan kita lihat tabelnya, kita lihat misalkan dalam bentuk polinomial ya, maka kita buat persamaannya menjadi seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini adalah S-nya, sementara yang di bagian atas adalah koefisien S-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk koefisien S-nya, yang pertama adalah S dengan pangkat tertinggi, lalu pangkat 1 di bawahnya, sampai yang hanya memiliki koefisien tanpa S saja di sini. Mungkin kalau misalkan dibuat dalam bentuk seperti ini agak membingungkan, karena ini adalah variabel-variabel tanpa angkanya itu sendiri. Jadi kita hanya belajar pada bagian ini adalah cara menempatkannya. Jadi misalkan di sini ada S pangkat N, yang kita ambil adalah bagian-bagian yang kelipatan ganjilnya. Tapi mungkin untuk lebih jelas kita langsung ke bawah aja ya. Ya, misalkan di sini. Ya, jadi mungkin kita kasih contoh langsung ya, ada angkanya biar jelas. Karena kalau koefisien kayak gini mungkin jadi susah. Ya, untuk Ruth Hurwitz, syarat stabil, syarat perlunya adalah semua koefisien QS bernilai positif. Ya, jadi QS-nya itu harus positif semua. Jadi kalau ada yang negatif berarti langsung nggak stabil. Dan syarat cukupnya adalah tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama tabel Ruth Hurwitz. Ya, kolom pertama tuh ini. Kolom pertama itu ini. Maksudnya perubahan tanda adalah terjadi koefisien positif dan koefisien negatif. Jadi kalau ada berubah tanda dari positif ke negatif atau negatif ke positif, maka sistem dipastikan tidak stabil.
ya. Nah, ada 4 kasus yang mungkin ditemui. Yang pertama adalah tidak ada elemen pada kolom pertama yang bernilai 0. Yang kedua ada nilai 0 di kolom pertama, sementara elemen lain pada baris yang bersesuaian dengan 0 di halaman tersebut tidak bernilai 0. Yang ketiga ada 0 di kolom pertama, dan elemen lain pada baris yang mengandung 0 tersebut ada juga yang bernilai 0. Dan 4 adalah hampir sama dengan 3, tetapi akarnya ada yang berulang pada sumbu min JW. Jadi nanti ada akar yang sama. Oke, nah kita ambil contoh kasus di sini ya. Jadi di sini ada pengendali KS tambah A, S tambah 1, itu adalah pengendali PID. Ya, jadi di sini ada pengendali PID karena apa? Karena ada unsur derivatifnya ada S tambah A, dan unsur integralnya S tambah 1, dan penguatnya K itu sendiri. Nah, ini adalah pengendali PID yang akan mengontrol suatu besaran di mana output yang diinginkan adalah posisi. Ya. Cara yang harus kita lakukan untuk mengetahui persamaan polinomial ya adalah dengan menambahkan 1 plus GCS, yaitu K dalam kurung S tambah A per S tambah 1 dikalikan dengan 1 per S dalam kurung S tambah 2 dikali S tambah 3. Itu adalah persamaan karakteristik, jadi itu berlaku untuk semua sistem dengan loop tertutup. Sehingga kita di sini lihat bahwa persamaannya menjadi 1 tambah KS tambah A per S tambah 1, yaitu yang ini. Dikalikan 1 per S dalam kurung S tambah 2, S tambah 3 yang ini. Ya, itu adalah 1 tambah GS AS. Jadi ini. Lalu kita apakan? Karena di sini adalah sama dengan 0, maka semua ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan S tambah 1 dikalikan S tambah 2 dan S tambah 3. Sebelah kanannya juga karena dia bernilai 0, dikalikan itu semua tetap nilainya bernilai 0. Sehingga nanti persamaannya adalah S tambah 1 dalam kurung S tambah 2, S tambah 3 tambah K dalam kurung S tambah A sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan semua yang memiliki besaran S yang sama. Dari situ kita tahu bahwa S-nya untuk S pangkat 4 memiliki koefisien 1 ya, karena itu adalah S kali S kali S kali S pangkat 4. Nah, nilai koefisiennya 1. Lalu kita kalikan dengan S kalikan S kalikan 1 kali 2 kali 3. Ya, jadi itu S kali S kali S kali 1 kali 2 kali 3. Itu hasilnya adalah 6S pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kita cuma belajar bagaimana menguraikan ini semua. Ya, menguraikan persamaan polinomial perkalian S. Hasil akhirnya adalah ini. Nah, lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengumpulkan semua koefisien yang memiliki S pangkat 4. Ingat ya, S pangkat 4. S pangkat 4 koefisiennya adalah ini 1, 11, dan KA. Jadi yang koefisiennya S pangkat 4, S pangkat 2, dan S pangkat 0. Lalu S pangkat 3 koefisiennya adalah 6 dan K tambah 6. Jadi koefisien S pangkat 3 dan S pangkat 1. Nah, di sini kita lihat untuk S kuadrat itu kita beri nama B3. Nah, dari mana nilai B3 itu berasal? B3 itu berasal dari ini. Ya. 6 kali 11 dikurangi 1 kali K tambah 6 per 6. Ya. Jadi B3 sama dengan 6. Sorry, ini kayaknya jelek ya. Saya tulis di ini susah dihapus. Ya, 6 kali 11 ini dikurangi 1 kali K tambah 6 ya, 6 kali 11 dikurangi 1 kali K tambah 6 per 6 ya. Jadi hasilnya adalah 6 kali 11 itu adalah 66 dikurangi 1 kali K tambah 6 berarti dikurangi 6 dikurangi K per 6.
hasilnya adalah ini. Nah, lalu kita lihat bahwa itu adalah B3. Kalau KA dapat dari mana? KA itu dapat dari 6 dikalikan KA per 1 dikurangi 1 kali 0, karena di sini adalah 0, per 6. Jadi hasilnya KA itu sendiri. Nah, kita lihat B3 itu berarti agar sistemnya stabil, tidak ada perubahan tanda, maka B3 harus lebih besar daripada 0. Nah, bagaimana caranya biar B3 lebih besar daripada 0? Maka K-nya harus lebih kecil daripada 60. Kenapa? Kalau misalkan K-nya lebih besar daripada 60, maka 60 dikurangi sesuatu yang lebih besar dari 60 dibagi 6, hasilnya adalah negatif. Oke, jadi kita ketemu B3 itu persamaannya 60 min K per 6. C3 adalah B3. C3 ini ya, adalah B3 kali K tambah 6 dikurangi 6KA per B3. Dan ketika kita masukin nilainya, kita akan dapat persamaannya. Nah, B3 kita lihat agar kolom pertama bernilai positif, yaitu ini. Agar ini semua bernilai positif, maka B3 harus bernilai lebih besar daripada 0 atau K lebih kecil dari 60. Sementara C3 itu kalau misalnya kita masukkan persamaannya untuk B3 yaitu 60 min K per 6, maka C3 itu untuk bisa positif, maka 60 min K kali K tambah 6 min 36 KA harus lebih besar daripada 0. Sehingga A itu lebih kecil daripada 60 min K dikali K tambah 6 per 36K. Sehingga kita lihat agar tidak terjadi perubahan tanda, maka K harus lebih kecil daripada 60 dan A harus lebih kecil daripada persamaan ini. Lalu dapat dari mana 0,639? Yaitu ketika kita memasukkan persamaan tersebut dengan K yang tentu saja harus lebih kecil daripada 60. Ya. Maka kalau misalkan K-nya sama dengan 40, ya, K-nya sama dengan 40, maka A-nya itu adalah lebih kecil daripada 0,639. Ya. Oke, itu untuk yang pertama. Nanti kita bahas selanjutnya untuk persamaan yang lain.